Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel Robby NM dan pada kesempatan kali ini channel ini akan membahas tentang tips dan pembahasan cara mengerjakan soal incomplete sentence yang mungkin kalian temui di soal bahasa Inggris BUMN 2023. Oke, karena pembahasannya agak panjang, kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, di sini ada incomplete sentence. Jika di bahasa Indonesia kan adalah kalimat yang tidak lengkap. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melengkapi kalimat yang tidak lengkap tersebut. Ada 5 tips untuk menjawab incomplete sentence. Yang pertama adalah menentukan jawabannya. Apakah jawabannya itu grammar atau vocabulary. Yang kedua adalah memperhatikan makna tersirat di dalam kalimat tersebut. Yang ketiga, menentukan kata yang hilang. Yang keempat, mendeteksi kalimat sesuai waktu. Dan yang kelima adalah mempelajari turunan dari sebuah kata yang ada di dalam soal itu. Oke, langsung aja kita masuk ke yang pertama. Grammar atau vocabulary. Oke, di sini ada soal. Coba dijawab, yang mana kira-kira jawabannya? Mr. Sims was late for work because car broke down. Saya hitung mundur 3 detik. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah yang ini. His. Jawabannya adalah yang A. Kenapa jawabannya yang A? Karena ini membahas tentang pronoun. Jadi ini bagian dari grammar. Karena di sini semuanya ini artinya sama, vocabnya sama, yaitu dia. Dia laki-laki. Jadi perbedaannya di mana? Coba kita lihat di bagian yang sini. Perbedaannya ada di sini, English pronoun. Nah, English pronoun ini pasti muncul di dalam setiap tes bahasa Inggris, mau itu tes IELTS, mau itu tes TOEFL, ataupun yang lain-lain. Seperti tes ini, tes apa ini? Tes BUMN dan juga tes pemerintahan seperti CPNS itu pasti keluar jika ada tes bahasa Inggrisnya. Jadi ini diusahakan agar dipelajari. Jadi kenapa jawabannya itu his? Karena yang di sini masuk ke possessive adjective. Jadi artinya itu kalau diartikan bahasa Indonesia, Mr. Sim terlambat bekerja karena mobilnya sedang rusak atau mobilnya mogok. Nah, bisa seperti itu. Jadi untuk membahasa Inggriskan kata mobilnya, kita harus pilih salah satu yang ada di sini. Yang mana? Yang possessive adjective. Yang kata his. Jadi his car. Seperti itu. Jadi jawabannya yang A. Kenapa bukan B? Karena yang B ini adalah he is. Yang B kalau di bahasa Indonesia kan itu jadi he is. Ini disingkat. Jadi ini disingkat. Yang ini him juga salah karena bukan possessive pronoun. Yang ini juga salah karena ini juga bukan possessive pronoun. Jadi tidak bisa he car itu salah. Him car juga salah, tidak bisa. Seperti itu. Bisa dipelajari lebih lanjut jika kalian cari di internet. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Makna tersirat. Coba kita jawab. Saya baca dulu. Every customer is bla 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 to enter the kitchen of this restaurant. 3, 2, 1. Kira-kira jawabannya yang mana? Kira-kira jawabannya yang mana? Dan jawabannya adalah yang B. Kenapa jawabannya yang B? Karena di sini ada makna tersirat. Apa yang harus dilakukan? Pertama kita harus bahasa Indonesia kan dulu. Ini adalah kalau di bahasa Indonesia kan setiap konsumen titik-titik masuk ke dapur restoran ini. Nah, makna tersirat ini biasanya berhubungan dengan kebudayaan atau kebiasaan yang ada di sekitar kita. Kira-kira
kalau ada customer itu boleh atau tidak masuk ke sebuah dapur dari sebuah restoran. Jika kita ikut kebiasaan atau kebudayaan, pastinya jawabannya adalah not allowed, tidak diperbolehkan. Jika cuma ikut sebuah struktur kalimat, kita juga bisa jawab pakai yang A. Tapi kalau kita ikut maknanya atau kebiasaannya, maka jawaban yang paling tepat adalah yang B. Seperti itu. Ini adalah passive voice ya, atau passive sentence. Jadi is allowed atau not allowed. Tapi yang paling benar adalah yang ini, B, tidak diperbolehkan. Kenapa tidak jawaban yang ini? Kenapa tidak jawaban yang ini? Karena ini tidak bisa dimasukkan ke sini. Karena ini salah. Jadi tidak bisa is allow atau is allows, itu salah semua. Jadi jawabnya harus yang B, seperti itu. Oke, lanjut. Yang ketiga, kata yang hilang. Jadi untuk kata yang hilang ini kita jawab juga, please blah 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 your face with a mask when you enter this room. Tolong titik-titik wajah Anda dengan sebuah masker ketika Anda masuk ke ruangan ini. Kira-kira jawabannya apa? 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang D. Kenapa D? Karena di sini kita butuh kata kerja, yaitu protect. Protect. Please protect your face with a mask when you enter this room. Tolong jaga wajah Anda dengan sebuah masker ketika masuk ke ruangan ini. Kenapa kata yang hilang? Karena kita bisa mencari apakah ada kata yang hilang dalam kalimat ini. Contohnya subjeknya, atau kata kerjanya, atau kata sifatnya, atau objeknya. Nah, itu bisa kita cari. Yang paling cocok adalah yang ini. Kalau yang protection ini noun, yang protective ini kata kerja, adverb. Protecting ini kata kerja transitif. Jadi yang paling benar, yang protect saja, seperti itu. Oke, kita lanjut. Waktu. Nah, untuk waktu ini gampang. Jika menemukan kata keterangan waktu, pastikan untuk menyesuaikan tenses sesuai dengan waktu yang ditunjukkan. Jadi kalau ada keterangan waktunya, ini malah lebih gampang untuk mengerjakan soal yang ada di situ. Kenapa? Karena kita bisa lebih mudah untuk menentukan tensesnya yang mana. Jadi kalau ada kata yesterday, 2 days ago, last night, last week, itu pasti tenses yang ada di masa lampau. Jika ada kata seperti ini, today, always, usually, itu pasti present. Jadi kita tinggal cari verb 1, tinggal ditambah es, atau tidak usah ditambah apa-apa. Dan yang terakhir yang future. Kalau ada kata tomorrow, next year, dan next yang lainnya, itu pasti ada tambahan kata will atau would, ya, yang seperti itu. Jadi akan lebih mudah mencari jawabannya. Dan yang terakhir adalah derivation atau turunan kata. Di sini kita juga harus belajar perubahan sebuah kata dan disesuaikan dengan soalnya. Jika ada kata yang butuh sebuah arti yang berbeda jika ditambah imbuhan, maka kita harus menyesuaikan. Contoh seperti kata write. Jika ditambah er, maka akan berubah jadi writer. Dari nulis berubah menjadi penulis. Ada juga kata quick, yaitu cepat, yang merupakan kata sifat, merubah menjadi quickly, yang merupakan kata keterangan. Dari cepat menjadi dengan cepat, seperti itu. Nah, ini juga harus dipelajari lebih lanjut buat kalian yang mau mengerjakan tes bahasa Inggris. Oke, itu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa membantu kalian mengerjakan soal bahasa Inggris. Ketemu lagi di video selanjutnya.